Sekarang kami memuji-Mu, Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Haleluya. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami datang dengan penuh ucapan syukur. Semua Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. jiwaku rindu Engkau.
kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kaulah kerinduan kami, ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwa kami melekat, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Sungguh Kau baik, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari lebih lagi katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu.
kebaikan-Mu, keajaiban-Mu. Luar biasa Engkau Allahku, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Oh, ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Oh, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur
kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur di hari yang luar biasa Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita untuk bersekutu dalam persekutuan yang indah di Per Every Morning with Sema. Pagi hari ini ada bersama dengan kita hambanya Bapak Pendeta Dr. Benicio Warjaya dari Jakarta yang akan membagikan renungan. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya, kami persilakan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mantap Pak. Bapak Ibu Saudara, sebagian besar orang di dunia sekarang ini sedang menghadapi keadaan yang menurut data, keadaan yang tidak diharapkan, keadaan buruk, pandemi yang belum tuntas selesai, kemudian timbul lagi virus-virus yang lain, dampak dari pandemi yang berkepanjangan, belum lagi perang, belum lagi inflasi, kalau Anda bergerak di bidang keuangan pasti tahu, belum krisis ekonomi, kalau di dalam negeri masalah minyak goreng belum selesai tuntas, belum lagi krisis rumah tangga, krisis kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Sebelum pandemi aja nih, banyak orang yang hidupnya putus asa dan menuju putus asa. Menghadapi sulitnya hidup. Masalah ekonomi, sosial, masalah keluarga. Apalagi sekarang pasca pandemi. Ditambah tahun 2023 ini menurut data PBB, hampir 70 negara menuju kepailitan. Dan ini sudah dengan mudah bisa kita lihat di berita-berita. Bagaimana negara-negara ketiga mengalami kepailitan. Gelombang PHK besar-besaran di berbagai negara termasuk di Amerika. Perang dan ketegangan yang berkelanjutan. Minggu lalu Korea Utara pamer rudal mereka yang sekali tembak itu bisa mungkin 3/4 benua hancur. Belum lagi saya mendapatkan sebuah sumber bahwa pasca pandemi ini banyak keluarga yang berantakan. Karena pandemi berkepanjangan, semua orang harus work from home WFH, sehingga banyak terjadi pertengkaran. Suami yang biasa mempunyai rahasia terhadap istri, atau istri yang biasa punya rahasia terhadap suami, itu mulai kebongkar waktu pandemi, waktu WFH. Dan banyak yang berantem, banyak yang berantakan. Itu salah satu sumber yang saya baca. Bapak, Ibu, Saudara, keadaan ini terjadi tidak pandang bulu. Anak-anak Tuhan juga mengalami masalah ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau kita jadi anak Tuhan, kita dihindarkan Tuhan dari masalah hidup seperti ini. Itu pengajaran yang keliru. Banyak juga orang Kristen yang begitu mudah berkata, give up, menyerah. Bahasa keren kita itu bohwat gitu. Saya nunggu semalam dari pihaknya Pak Winter untuk WhatsApp saya, Pak, temanya apa gitu. Saya udah siapin temanya bohwat gitu. Tapi nggak dihubungin ya, ada apa-apa gitu ya. Terus kita juga berpikir loh, bukannya Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman janji Alkitab. Berarti Tuhan menghindarkan kita dari masalah-masalah hidup dong. Ada yang mikir begitu, ada pengajaran gereja yang begitu. Tapi faktanya banyak anak-anak Tuhan yang berkata, I give up.
Fakta banyaknya anak Tuhan merasa putus asa atau give up ini bisa dilihat dari data. Lagi-lagi saya bermain data, saya bukan pakai asumsi Bapak Ibu ya. Kemarin sore saya menyusun khotbah ini, saya lihat data. Angka perceraian yang terjadi di Indonesia di tahun 2021 meningkat 53% dibanding tahun 2020. Faktornya apa? Pandemi berkepanjangan. Lalu faktor utama dari perceraian yang begitu tinggi disebutkan dalam data statistik itu adalah perselisihan karena masalah ekonomi, itu masalah utama. Yang kedua diikuti masalah orang ketiga. Dan saya mau katakan data tahun 2021 ini di Indonesia ini kita juga orang percaya ada di dalamnya. Jadi tidak hanya disurvei orang yang beragama mayoritas saja, ini semua disurvei. Dan data ini valid Bapak Ibu Saudara. Sekian persen itu pasti ada orang Kristen. Kemudian dari fakta kita lihat setelah kita ibadah on-site sekarang ini di gereja Anda masing-masing, nggak sepenuhnya orang datang. Rata-rata cuma 80%, itu udah hebat sekali. Terus sisanya kemana ya? Mungkin meninggal waktu pandemi gitu kan. Tapi banyak juga yang saya di rumah Pak. Online, YouTube, live streaming dan lain sebagainya. Banyak yang memilih di rumah. Menurut saya gereja sangat bertanggung jawab atas terjadinya masalah-masalah seperti ini. Mengapa orang jadi di rumah gitu? Mengapa ada angka perceraian begitu tinggi di Indonesia? Apa sih perspektif Alkitab tentang never give up ini? Apa sih kata Alkitab tentang jangan putus asa? Dan lagi-lagi menurut saya gereja turut bertanggung jawab atas hal ini terjadi. Apa sih yang keliru dari sisi gereja? Bapak Ibu Saudara, salah satu faktor yang membuat seseorang rapuh adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak kondusif untuk bertumbuh. Tentu saya bicara soal iman. Situasi yang tidak kondusif. Kondisi yang sangat bisa mempengaruhi perkembangan karakter orang. Faktor ini sangat penting. Itulah sebabnya gereja itu harus menciptakan situasi yang kondusif. Supaya iman orang menjadi kuat. Seseorang yang hidup di keluarga yang serba ada, dimanja, itu kecenderungannya, walaupun ini tidak mutlak, dia kurang tough, kurang tahan banting ketika harus menghadapi situasi hidup yang sulit. Sebaliknya orang yang dibesarkan dalam kondisi serba terbatas, ini kecenderungannya akan lebih tahan banting ketika menghadapi kesulitan hidup. Ini fakta, walaupun tidak mutlak harus benar. Misalnya seorang Yusuf, mungkin dia tidak akan menjadi seorang pemimpin hebat. Mungkin dia tidak akan tahan banting. Mungkin dia akan menjadi pribadi yang rapuh. Mungkin dia menjadi pribadi yang berkata, I give up. Kalau dia tidak diperlakukan oleh saudara-saudara yang dibuang ke sumur, dijual kepada orang Mesir, dipenjara dan lain sebagainya. Mungkin kalau selamanya dia menjadi anak bungsu yang terus-terusan dimanja, kan saudaranya iri sama dia. Karena dia dimanja, dia anak bungsu. Dia tidak akan menjadi seorang pemimpin hebat yang menyelamatkan bangsa Israel dari masalah kelaparan. Dan waktu dia dikasih nyaman oleh sang nyonya besar, kalau dia rapuh, kalau dia berkata, I give up terhadap kondisi itu, maka dia tidak akan menjadi teladan bagi kita hari ini. Maka saya bilang tadi, lingkungan atau situasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan seseorang. Atau lingkungan itu turut membentuk karakter seseorang. Orang Kristen hari ini nyata-nyata telah menerima Roh Kudus. Tapi kok ada yang gampang sekali give up pada kondisi hidup. Misalnya kondisi hidup pernikahan yang bermasalah. Apa sih yang keliru? Kan Yesus bilang mau ikut Yesus itu pikul salib. Salib itu sesuatu yang berat dan sesuatu yang tidak nyaman untuk daging kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita memiliki sikap
pantang menyerah waktu kita menghadapi kesulitan hidup. Mengapa kita tidak boleh menyerah? Apa yang membedakan kita dengan orang tidak percaya, kan gitu? Toh kita sama-sama merasakan kesulitan. Jawabannya adalah Tuhan menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Tuhan lebih tertarik pada proses, walaupun hasil juga penting. Dalam proses pantang menyerah itu, Tuhan mau kesetiaan kita. Kita bisa lihat dari seorang tokoh besar, Ayub. Ayub itu never give up. Ayub itu mengalami hal yang mungkin jauh lebih dahsyat dari yang Anda alami saat ini. Istrinya tinggalkan dia, anak-anaknya mati, dia jadi bangkrut, dia jadi miskin, dia berpenyakitan, dia dicemooh. Bahkan istrinya yang puluhan tahun mendampingi dia, yang katanya setia, akhirnya juga jebol. Tapi Ayub tetap setia. Ayub tahu Allah Immanuel, Allah menyertai dia. Bapak, Ibu, Saudara, setelah 3 kali gagal mencobai Tuhan Yesus, iblis mundur untuk sementara. Dia cari waktu yang tepat untuk mencobai lagi. Saya baca ya, Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam sisi lain, saya tidak suruh kita meneladani iblis ya, tapi saya mencoba melihat sisi yang lain. Dalam sisi yang lain, saya melihat ada unsur pantang menyerah atau never give up dari si iblis ini. Lukas 4:13 tadi memberikan informasi iblis gagal. Oke, dia mundur. Dia cari waktu yang tepat. Kapan dia muncul lagi? Tentu ada beberapa saat dia muncul lagi. Tidak perlu saya sebut di sini. Kita bisa baca di Alkitab. Nah, saya mau bilang begini loh, Bapak Ibu. Saya tidak nyuruh kita meneladani iblis. Saya cuma mau bilang begini. Kalau iblis saja pantang menyerah, masa kita anak Tuhan gampang menyerah? Padahal Roh Kudus telah dimateraikan. Roh kebenaran telah dimateraikan. Allah memberikan sebuah garansi. Dia Allah Immanuel. Masa kita harus belajar dari iblis kan gitu? Tentu tidak. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau dibaca di keempat Injil, dia itu benar-benar never give up. Dia menyelesaikan tugasnya dengan sempurna sampai akhir. Tidak ada kata give up. Sebagai hamba Allah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan pernah keluar dari mulut Anda, I give up. Ini khusus saya menyoroti ke soal masalah rumah tangga pada pasangan hidupmu. Jangan pernah keluar kata I give up pada pasangan hidupmu. Jadikanlah ini sebuah kalimat sakral yang tidak boleh diucapkan sekalipun engkau sedang bertengkar hebat dengan pasanganmu. Nggak boleh keluar kata give up. Orang bijak bilang kalau mau sukses, jangan bergaul dengan orang gagal. Bergaulah sama orang sukses. Kalau Anda mau mulai usaha di bidang pakaian gitu, lalu Anda tanya kepada orang yang gagal, dia akan bilang, aduh jangan, udah banyak yang buka. Udah ini, udah itu. Tapi kalau Anda bicara kepada pengusaha konveksi yang sukses, dia akan kalau dia baik, dia akan katakan, ini begini, begini, begini. Kalau mau rumah tanggamu sukses, jangan bergaul sama orang yang rumah tangganya kacau atau berantakan. Kalau engkau sedang bermasalah, maka dia akan menyarankan seperti yang dia lakukan, seperti kekacauan rumah tangganya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau hidup pernikahanmu sedang bermasalah, mintalah nasihat dari orang yang hidup pernikahannya, yang Anda rasa sukses, jangan Anda pandang sukses. Kalau Anda pandang sukses itu bisa menipu. Tapi Anda minta nasihat kepada orang yang hidup pernikahannya yang Anda yakin Anda rasa sukses. Jangan pernah minta nasihat pada orang yang hidup pernikahannya sedang bermasalah. Ingat baik-baik ini. Jangan minta nasihat kepada orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Mengapa? Sebab dia tidak akan ikut menanggung resikonya suatu hari kelak. Mungkin Anda bisa dapat pembenaran, Anda sedang nggak senang sama suami, sedang ribut. Lalu Anda tanya kepada teman yang hidup pernikahannya tidak sesuai dengan kebenaran firman. Maka keluarlah nasihat-nasihat yang dia alami itu. Mungkin Anda sesaat merasa benar nih teman gua nih, benar nasihatnya bagus. Padahal bertentangan dengan firman. Suatu hari kalau Anda ikut nasihat dia dan terjadi sebuah resiko, teman Anda yang kasih nasihat nggak ikut ambil resikonya. Maka hati-hati, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Pernikahan Kristen tidak menjanjikan hidup tanpa masalah dalam rumah tangga. Pernikahan Kristen tidak menjanjikan hidup tanpa perselisihan dan pertengkaran di dalam keluarga. Maka jangan membayangkan hidup pernikahan tanpa masalah, tanpa pertengkaran, tanpa gesekan dalam pernikahanmu. Jangan pernah bayangkan itu. Namun, saya mau ingatkan, pernikahan Kristen memberikan jaminan bahwa Roh Tuhan sendiri akan memimpin keluarga kita. Roh Tuhan sendiri akan ada bersama kita dalam kita melalui proses dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan. Apapun masalahnya. Pasti Roh Tuhan itu menuntun kepada segala kebenaran. Jadi kalau suatu hari Anda menyesal, itu pasti keputusan yang Anda ambil itu bukan berasal dari Roh Tuhan. Makanya dalam keadaan emosi sehebat apapun, jangan mengambil keputusan sepihak. Penyesalan itu datangnya pasti terlambat. Kalau dia datang di awal, namanya bukan penyesalan, dia namanya planning. Berjalan dipimpin oleh Roh Kudus tidak pernah menghadirkan penyesalan. Ingat baik-baik perkataan saya ini. Kalau kita berjalan bersama Roh Kudus tidak pernah menghadirkan yang namanya penyesalan. Artinya, engkau telah melibatkan roh kebenaran itu dalam planningmu. Dan tidak mungkin salah. Tapi salah dari perspektif Allah loh ya, bukan perspektif manusia. Tidak mungkin salah. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga, tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab pun mengalami banyak masalah hidup kok. Abraham dalam kasus tertentu, dia bukan suami yang baik dalam kasus tertentu. Dia paksa istrinya bohong kepada Firaun untuk tidak mengakui bahwa istrinya itu adalah suaminya itu Abraham. Sehingga dia bilang nanti kalau ditanya bilang aja adik, saudara gitu. Sehingga hampir saja Firaun melakukan hal yang tidak senonoh pada istri Abraham. Jadi dalam kasus tertentu Abraham bukan sebagai sosok suami yang baik demi sebuah kepentingan, demi jangan ketahuan. Dia rela untuk tidak mengakui istrinya. Istri Abraham juga demikian. Dalam menanti janji Allah, malah istrinya suruh Abraham nidurin pembantunya. Ini kan sebuah contoh hidup pernikahan yang bermasalah. Jadi, Tuhan tidak menjanjikan hidup pernikahan tanpa masalah. Ayub apalagi, tadi saya sudah sebut. Istri Ayub itu bukan sosok istri yang baik. Dia bukan sosok istri yang setia yang pada akhirnya dia meninggalkan Ayub. Daud, Anda bisa baca di Alkitab, ngintip orang mandi, mengingini istri orang lain. Bukan artinya keluarga tanpa masalah. Salomo apalagi, nggak jelas kan yang mana istrinya yang sah gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau rumah tanggamu saat ini bermasalah, tetap percaya Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tetap berharap pada Tuhan. Asalkan kita tidak berbuat dosa. Pasti Roh Kudus akan menuntun kepada segala kebenaran. Jangan berbuat dosa dalam masalah kehidupanmu. Maksud saya begini, dalam keputusasaan menghadapi masalah, lalu engkau malah jatuh dalam dosa, berdosa, itu jangan. Itu kejahatan di mata Allah. Sehebat apapun masalah pernikahanmu, sehebat apapun masalah rumah tanggamu, tetap kalian adalah milik Tuhan. Ingat baik-baik. Tetap keluargamu, pasanganmu yang paling brengsek sekalipun adalah milik Tuhan yang Tuhan bisa ubah pada waktunya nanti.
Nah, dalam hal ini gereja harusnya gereja itu tidak meninabokan jemaatnya. Gereja harus memberikan pengajaran dan pemahaman Alkitab yang sehat dan memperagakan Alkitab. Kalau hanya memberikan pengajaran yang sehat, itu semua gereja. Tapi yang lebih berat adalah memperagakan Alkitab, menghidupi firman, menjadi teladan. Sehingga orang kalau bermasalah, orang menjadikan gereja atau hamba-hamba Tuhan itu sebagai tempat pemulihan terakhir. Secara tegas saya harus katakan gereja dan hamba-hamba Allah harus menjadi tempat pemulihan terakhir bagi keluarga atau pasangan yang berniat give up. Bukan justru malah dibenarkan untuk give up. Datang konseling malah, oh iya udah, jangan pikir pasanganmu deh, udah. Sekarang ibu sendiri aja, bapak sendiri aja, udah biarkan dia. Nggak boleh seperti itu Bapak Ibu Saudara. Apalagi gereja merekomendasikan perceraian, tidak boleh keluar dari pengajaran gereja Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita tidak bebas dari kesulitan-kesulitan hidup, ingat itu. Karena memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa pergumulan kita akan mudah dan hidup kita akan lancar-lancar saja. Tuhan tidak pernah berjanji. Tapi Tuhan memberikan janji yang pasti bahwa Dia menyertai kita, rohnya yang diutus ketika Tuhan naik ke surga, roh itu turun. Dia menuntun kita kepada segala kebenaran. Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Dia tidak membiarkan kita menghadapi masalah sendirian. Tidak mungkin. Jadi ketika Tuhan mengizinkan sebuah kesulitan, sebuah masalah dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, itu berarti Tuhan juga ingin kita memiliki iman yang bertumbuh, iman yang berprogresif. Bapak Ibu Saudara, alasan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan dan tidak menyerah pada kesulitan hidup. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, mari kita memiliki sikap never give up. Roma 8:28 itu kalimat itu ayat emas bagi hampir semua orang Kristen. Tapi ketika menghadapi masalah, banyak orang lupa sama ayat itu. Bahwa sesungguhnya Allah bekerja secara nyata, mendatangkan kebaikan dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Baik itu masalah yang baik, masalah yang setengah baik, masalah buruk, masalah yang sangat buruk sekalipun. Di situ Allah bekerja secara nyata. Kepada Anda yang tidak peka mendengar suara Allah, kepada Anda yang tidak peka di mana sih Tuhan, nggak bisa merasakan Tuhan, saya menyarankan rasakanlah kehadiran Tuhan dalam masalah hidupmu. Karena janji Roma 8:28 itu sangat nyata. Tapi kalau hidupmu langsam nggak ada masalah, bagaimana mungkin kamu bisa merasakan kehadiran Tuhan? Tuhan itu nyata dalam setiap masalah kita. Karena Dia tidak mungkin sebagai Tuhan yang senang lihat kita punya masalah gitu loh. Tapi Tuhan mau beresin batin kita. Jadi kalau Pak, saya nggak pernah merasakan hadirat Tuhan, Bu, cari masalah, Bu. Saya nggak ada masalah, cari masalah orang lain, pikul masalah orang lain, kesulitan orang lain, pikul. Pasti engkau merasakan kehadiran Tuhan di situ. Bapak Ibu Saudara, memang bukanlah suatu yang mudah ketika kita menghadapi masalah. Saat kesulitan itu datang, kita bisa saja merasa sedih, gentar, takut, kecewa, gitu. Sakit hati, bahkan kecewa sama Tuhan. Namun sebagai hamba Allah, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kita tidak sendiri. Ada penolong yang selalu menyertai kita. Dan Allah setia. Dan Tuhan tidak mungkin mencobai kita melampaui kekuatan kita. Sebagai penutup, saya mau kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan bacakan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa
Wah, enak aja Paulus ngomong pencobaan biasa. Dia nggak tahu bagaimana suami saya. Dia nggak tahu gimana istri saya. Dia nggak tahu gimana mertua saya. Mungkin Anda berkata demikian dengar baca ayat ini. Tapi mari ikuti. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, sekalipun masalah terberat yang kita hadapi, cari kehendak Tuhan, minta jalan keluar. Minta jalan keluar sesuai jalan Tuhan, bukan jalan keluar yang kita inginkan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Silakan Pak Gembala. Recording stopped. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta Benny yang sudah membagikan renungan pada pagi hari ini. Sangat memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Baik, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, Bapak Ibu Saudara hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan melalui media Zoom. Di sini ada beberapa yang open camp. Selamat pagi untuk Pak Edi. Lalu ada Pak Sulaiman, ada Pak Siswo juga. Selamat pagi untuk Pak Yahya. Lalu ada Ibu Bella ya. Selamat pagi untuk Ibu Veronica. Lalu ada Ibu Reni ya. Lalu juga ada Ibu Claudia, juga Ibu Stefan ya. Selamat pagi untuk semua Sobat Sema. Shalom. Lalu ada jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook dan YouTube. Selamat pagi untuk Mama Endang Kansil di Palu. Shalom Mama. Lalu ada Pak Santo juga. Selamat pagi Pak Santo. Safe flight untuk ke perjalanan ke Jayapura ya. Lalu ada Pak Leo Kesek. Selamat pagi dan Ibu juga. Shalom. Lalu ada Pak Suranta dan Ibu sekeluarga, selamat pagi. Kemudian ada Bapak Miming dan Ibu Lilis. Ada Pak Bambang dan Ibu Ida Susanti sekeluarga. Lalu ada Pak James Masi dan Ibu sekeluarga. Ada Bapak Arif dan Ibu juga sekeluarga. Ada Pak Leonard Jason. Ada Bapak Indria Guntarayana sekeluarga. Selamat pagi untuk semuanya. Lalu yang bersama dengan kita juga ada Pastor Mike Friend. Shalom. Ada Pak Yotam dan Ibu sekeluarga. Ada Pak Jeffrey juga yang biasa ikut menyaksikan yang tidak terlihat di sini. Setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tutup di Para Every Morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran yang menegur, menasihati, menuntun kami kepada jalan yang benar. Biarlah setiap kami bertanggung jawab atas setiap keluarga yang Kau percayakan pada kami, sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Kami boleh tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Beni yang sudah Engkau pakai pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati menyertai hamba-Mu ini dimanapun berada, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dimanapun kehidupan beliau, melalui seluruh kehidupannya. Nama-Mu saja Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Kami ingin melangkah bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara keluarga jemaat Tuhan yang sedang sakit. Biarlah jamahan tangan Tuhan yang ajaib menyembuhkan dalam nama Yesus, mengangkat siap sakit penyakit, digantikan dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh ini kami memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Kalau ada yang berbeban berat, letih lesu karena persoalan masalah hidup yang Kau izinkan terjadi, bila Tuhan melalui Roh Kudus, Roh yang lebih besar yang ada dalam diri kami, memberikan kami semangat, kekuatan, hikmat untuk melewati segala sesuatu. Bersama-Mu Tuhan Yesus kami lewati semuanya, dan kami percaya Engkau memberikan jalan keluar, jawaban doa indah pada waktunya. Terlebih dari semuanya, Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami untuk semakin takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, terlebih mengasihi Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajah-Nya menyinari engkau dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kau pergi, sehingga apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Bapak Pendeta Beni, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.